Oke, halo semua, perkenalkan saya Putu Desi Pratami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat dokumen di Microsoft Word seperti ini. Jadi pada dokumen ini mengandung beberapa format seperti penambahan watermark, two columns, tab stop, header, footer, dan sebagainya. Oke, langsung saja saya mulai. Langsung saja kita buka Microsoft Word. Lalu pilih blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Oke, kemudian di sini kita atur marginnya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa ke layout, pilih margins. Jadi pada dokumen kali ini saya akan menggunakan margin atas dan bawah 2 cm, kanan dan kiri 3 cm. Jika kalian belum bisa men-settingnya, kalian bisa setting dengan cara klik custom margin. Nah, kemudian kalian bisa atur di sini. Ini top untuk atas, left untuk kiri, bottom untuk bawah, dan right untuk kanan. Seperti itu. Oke, jadi saya menggunakan margin ini. Kemudian orientation pilih portrait, dan size untuk pilih A4. Nah, oke, sekarang saya akan menambahkan format header untuk dokumen ini. Jadi headernya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa ke insert, kemudian pilih header. Kemudian kalian bisa scroll di sini. Nah, ini dia headernya. Kemudian saya akan atur teksnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan ubah ini ke bold terlebih dahulu atau ditebali. Kemudian sedikit lebih perbesar. Saya menggunakan size 14. Oke, selanjutnya saya akan mulai membuat judul lagu untuk sailing dan nama penyanyi. Oke, sekarang agar teksnya bisa pindah ke tengah dan bisa jadi seperti ini. Ini biasanya menggunakan tab stop. Jadi caranya, atau bisa juga menggunakan memindahkan beberapa bagian penggarisnya atau ruler. Jadi caranya, sebentar, ini akan saya ubah ke bold dulu. Kemudian size-nya saya ubah ke 14 saja. Kemudian remove spasi agar tidak terlalu berjarak. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke tengah. Oke. Dan untuk tab stop kita bisa atur, arahkan kursor kita pada letak yang diinginkan. Seperti itu, lalu tinggal kita tap. Oke, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan isi untuk teks untuk dokumen ini.
Oke, untuk teksnya saya langsung saja copy dari sini. Caranya kalian bisa Ctrl A untuk memblok semua teks, lalu Ctrl C untuk menyalinnya ke clipboard. Kemudian untuk menyalin lagi ke dokumen ini, kalian bisa klik Ctrl V. Dan saya akan mengatur memformat beberapa bagian dari teks ini. Caranya Ctrl Shift dan tekan panah bawah untuk memblok teks khusus ini. Kemudian akan saya atur untuk tanpa bold. Kemudian oke, dan ini saya langsung saja ke layout untuk membelah teks ini menjadi 2 kolom. Jadi kalian bisa ke layout, pilih kolom, lalu pilih 2. Oke, seperti ini. Nah, jadi teks ini akan saya ubah ke center. Jadi caranya kalian bisa klik langsung Ctrl E, atau kalian bisa atur di sini. Pilih ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan gambar. Caranya kalian bisa ke insert, pilih picture, this device atau di perangkat ini. Kemudian pilih folder yang kalian gunakan untuk menyimpan foto atau gambar. Nah, pilih gambarnya. Oke, dan sekarang saya atur dulu ini. Ini saya Nah, kemudian kalian bisa tambahkan kolom break di sini. Nah, jadi apa gunanya kolom break ini? Nah, jadi ketika kalian menambahkan to kolom pada sebuah halaman pada dokumen. Nah, to kolom ini berfungsi jika ketika kalian bisa dibilang enter teks ini. Nah, seperti tadi. Jika kalian terus enter, biasanya teks yang ada sebelumnya pada kolom 1 ini akan berpindah ke kolom 2. Nah, jadi fungsi dari kolom break ini agar nanti ketika ini di enter, teks yang ada pada kolom 1 ini tidak akan berpindah ke kolom 2. Contohnya, ini contoh ketika tidak diberi kolom break. Ini akan berpindah-pindah dari kolom 1 ke kolom 2. Nah, ini contoh ketika diberi kolom break. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini di break sampai manapun, dia tidak akan teksnya tidak akan berpindah ke kolom kedua. Akan tetap di kolom pertama.
Oke, seperti itu. Nih, akan tetap berada di kolom pertama. Nah, oke, sekarang saya akan menambahkan foto di sini. Oke, jadi tadi itu saya mengcopy gambarnya saja. Caranya kalian klik kanan pada gambarnya, kemudian pilih copy. Dan sekarang untuk membawa gambarnya ke dokumen ini, kalian bisa klik Ctrl V untuk menyalinnya. Nah, sekarang, jadi untuk informasi, ketika kalian menambahkan gambar dari sumber manapun, seperti di sumber online atau dari device kalian langsung, atau dari komputer kalian langsung, ini akan selalu muncul picture format. Nah, jadi apa gunanya picture format ini? Jadi di sini kalian bisa mengatur format pada gambar, seperti meremove background-nya, mengatur warna pada gambar kalian, lalu kemudian efek pada gambar kalian, kemudian kalian bisa merotasikan gambar kalian juga. Nah, kemudian kalian bisa memotong gambar atau mengatur ukuran dari gambar kalian. Nah, kemudian jika ingin membuat agar teks dan gambar kalian bisa menyatu seperti ini, caranya kalian bisa klik gambarnya terlebih dahulu, kemudian pilih ini. Nah, ini namanya layout option. Kemudian kalian bisa pilih with text wrapping. Jadi di sini saya akan memilih square. Oke, kemudian saya akan mengatur drop apa namanya ini. Membuat agar teks yang di depan kalimat seperti ini bisa
besar seperti ini ya. Caranya kalian bisa blok dulu huruf P-nya, kemudian ke insert, kemudian kalian pilih drop. Jadi ini namanya drop cap. Langsung saja kalian pilih dropper. Oke, dan selanjutnya saya akan menambahkan sebentar. Jadi di sini saya akan mengatur paragrafnya dahulu. Jadi ini agar rapi seperti ini. Agar rapi seperti itu, kalian bisa blok dulu teksnya, kemudian kalian pilih ini, justify, atau langsung saja kalian Ctrl J. Kemudian saya akan menambahkan watermark. Cara menambahkan watermark, kalian ke design, pilih watermark, kemudian ke custom watermark, aktifkan dulu pixel watermark ini, lalu ke text watermark, lalu ketik teksnya di sini. Kemudian atur size-nya. Sini saya akan menggunakan size 60. Kemudian color-nya. Kemudian klik apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang saya akan membuat seperti ini, most popular keyword song. Jadi tentunya ini pengaturannya akan kembali ke tanpa 2 kolom. Jadi tadi ini masih 1 kolom. Sekarang cara mengubahnya agar kembali ke ini masih 2 kolom. Jadi cara mengubahnya agar kembali ke 1 kolom, kalian harus pisahkan dulu sectionnya. Caranya ke layout, breaks, pilih section continuous. Nah, kenapa harus memilih continuous ini? Jadi ketika kalian tidak menggunakan section continuous dan kalian langsung saja atur ini ke 1 kolom. Nah, teks yang ada di atasnya ini akan mengikuti 1 kolom. Karena ini sectionnya belum dipisah. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini kita atur ke satu kolom. Nah, ini bisa dilihat. Coba kita Ctrl Z dulu. Jadi untuk informasi, Ctrl Z ini adalah digunakan untuk mengunduh atau mengembalikan perintah terakhir. Oke. Jadi ini teks yang di atas ini 2 kolom, masih 2 kolom. Jadi kalian bisa lihat perbedaan 2 kolom dengan 1 kolom. 2 kolom ini akan ada jarak abu-abu di antara penggaris yang putih seperti ini. Nah, ini 1 kolom. Ini full semua tanpa ada pemisah. Ini 2 kolom. Nah, kemudian di bawahnya ini masih 2 kolom karena belum dipisah karena belum dipilih one kolom seperti ini. Nah,
Jadi ini akan kembali menjadi satu kolom. One column atau satu kolom. Atau bisa dibilang tanpa kolom. Oke, sekarang saya akan mulai menambahkan teksnya. Langsung saja. Dan untuk ini saya ubah dulu format teksnya ke capital each word. Kemudian saya perbesar sampai ke 20. Nah, sekarang untuk memunculkan titik-titik seperti ini, kalian bisa blok dulu teksnya, kemudian taruh kursor kalian tepat di angka huruf G. Tepat di huruf G atau samping huruf G. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kalian klik kanan pada mouse atau di atau di laptop kalian klik kanan, pilih paragraf, kemudian pilih tabs. Nah, ini kita ubah tab stopnya di coba kita lihat lebih dahulu. Oke, kita ubah di 8,25 cm. Kemudian pilih alignment left, kemudian pilih kedua ini karena kita akan menggunakan format titik-titik seperti ini. Kemudian set OK. Nah, sekarang tinggal kalian tab saja. Dan selanjutnya agar ada jarak pisah antar ini, kalian bisa langsung saja blok lagi teksnya. Kemudian taruh kursor kalian di posisi penempatannya. Saya akan naruhnya di sini. Nah, kemudian kalian langsung tab saja. Ini akan saya tulis dulu katanya.
Oke, selanjutnya saya akan menambahkan footernya ini dan teks seperti ini. Jadi caranya taruh saja kursor kalian di penempatan teks yang kalian inginkan. Kemudian pilih border and shading. Nah, kemudian kalian bisa pilih ini. Langsung saja klik dan sisakan bagian yang ingin kalian beri border. Jika misalnya kalian ingin memberi border di samping, maka kalian bisa hapus sisanya dan sisakan yang di samping saja. Begitu pula untuk sebaliknya, jika kalian ingin di bawah bordernya, kalian bisa sisakan yang di bawah saja. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa hapus dulu, kemudian pilih top border. Kemudian ini bisa diubah ke italic. Caranya kalian bisa pilih ini atau langsung saja kalian Ctrl I. Oke, jadi sekian saja video dari saya. Oke, sebelumnya simpan dulu dokumennya. Kalian bisa langsung Ctrl S, kemudian ubah namanya, kemudian langsung save.
Oke, jadi sekian saja video dari saya. Thanks for watching.